Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek baru saja merilis sebuah peringatan mengenai webinar yang diikuti untuk pemenuhan rencana hasil kerja atau RHK pada platform Merdeka Mengajar. Beberapa hal yang harus dihindari ketika kita mengikuti webinar menjadi pedoman bagi kita agar nantinya webinar yang kita ikuti bisa betul-betul menjadi bukti dukung dalam pemenuhan rencana hasil kerja. Nah, apa saja yang harus kita hindari dalam mengikuti kegiatan webinar? Simak video ini sampai selesai. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan panduan webinar komunitas yang memuat informasi apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari dalam pelaksanaan webinar komunitas belajar di PMM maupun nanti pedoman bagi para peserta ketika memilih suatu webinar. Nah, info yang disampaikan ini memuat penjelasan bahwa melalui menu komunitas di PMM, komunitas belajar antar sekolah maupun komunitas dalam sekolah dapat berjejaring, menambah anggota, dan mempublikasikan webinar untuk berbagi praktik baik. Namun, kita harus mengetahui apa saja hal yang perlu dilakukan dan dihindari saat mengadakan dan mengikuti webinar di PMM. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraiannya. Pada bagian pertama, pedoman diperuntukkan bagi rekan-rekan komunitas belajar ya, penyelenggara webinar. Beberapa hal yang harus diperhatikan komunitas belajar ketika menyelenggarakan webinar adalah yang pertama, ketika kita mengagendakan webinar di PMM, kita diminta untuk mengagendakan paling lambat 3 kali 24 jam sebelum acara. Artinya kita tidak bisa membuat schedule di PMM dalam waktu yang mendadak gitu ya. Paling lambat 3 kali 24 jam sebelum acara. Kemudian kita juga diminta untuk menuliskan hal yang penting yang perlu diketahui peserta, menuliskannya di deskripsi webinar ya, termasuk apakah kita menyediakan sertifikat, itu harusnya dituliskan di deskripsi webinar tersebut. Yang ketiga, pastikan webinar sudah memiliki narasumber atau pemateri ya, jadi bukan dalam konfirmasi lagi, harus sudah jelas. Lalu berikan informasi pembatalan webinar pada kolom deskripsi jika memang webinarnya dibatalkan gitu. Lalu materi webinar harus fokus pada materi berbagi praktek baik atau pengalaman yang telah dilakukan oleh narasumber untuk menghindari miskonsepsi. Dan komunitas penyelenggara webinar bertanggung jawab untuk membuat dan mengesahkan sertifikat jika memang mengeluarkan gitu ya. Sertifikat dapat diberikan oleh salah satu penggerak komunitas penyelenggara atau ketua komunitas, bisa ditandatangani oleh ketua komunitas maksudnya. Jangan lupa berikan informasi kontak narahubung yang dapat dihubungi oleh peserta ya. Narahubung penyelenggaranya siapa dituliskan juga di kolom deskripsi. Siapkan juga siaran langsung melalui YouTube jika pendaftar webinar melebihi kapasitas Zoom atau Google Meet yang dimiliki. Jangan lupa tuliskan nama saluran atau nama channel dan tautan YouTube untuk siaran langsung ya pada deskripsi webinar jika memang dilakukan streaming, dan berikan sertifikat jika ada kepada peserta yang benar-benar mengikuti webinar. Berikan formulir daftar hadir di akhir webinar dan tutup formulir saat webinar usai gitu. Jadi tidak berkepanjangan waktunya. Lalu gunakan akun Zoom atau Google Meet yang terpercaya ya, jangan sembarang menggunakan akun Zoom atau Google Meet untuk menghindari terjadinya pengambil alihan akun ketika akan digunakan gitu. Lalu pastikan jadwal webinar sudah benar karena nantinya kita tidak bisa mengubah waktu pelaksanaan ketika webinar sudah berhasil dibuat. Nah, bagi penyelenggara webinar, bagi rekan-rekan komunitas belajar perlu juga menghindari yang pertama membuat ketentuan mengikuti webinar di luar informasi ya. Jadi webinarnya harus sesuai yang informasi yang dituliskan di deskripsi. Lalu kita juga dilarang mengenakan biaya ke peserta. Kita juga diminta untuk menghindari mempublikasikan webinar namun tidak ada kegiatannya. Sudah dipublikasikan tapi di hari H tidak ada kegiatannya. Atau juga membuat syarat yang mempersulit peserta untuk mengikuti webinar harus ini itu gitu. Jadi sebatas untuk ikut webinar saja dipersyaratkan cukup banyak, itu merepotkan. Kita juga dilarang mempublikasikan kegiatan komunitas belajar yang diadakan secara luring, bukan daring ya. Jadi kalau kegiatannya luring tidak perlu didaftarkan di PMM, kegiatannya maksudnya bukan komunitasnya.
Kita juga diminta untuk menghindari mengadakan webinar pada waktu non produktif, misalnya webinar kok pukul 10 malam ke atas ya, minta untuk dihindari. Dan yang paling penting, komunitas belajar penyelenggara webinar diminta untuk tidak memperjualbelikan sertifikat kepada peserta. Kemudian panduan bagi peserta webinar ya, bagi peserta webinar diberikan panduan, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, hubungi komunitas penyelenggara webinar yang Anda ikuti, kenal hubung yang tepat, ikuti webinar sesuai keinginan dan kebutuhan belajar kita. Jangan lupa cek deskripsi webinar dengan baik untuk memastikan kredibilitas webinar. Jika menemukan webinar di PMM yang mencurigakan atau merugikan, silakan lapor ke pusat bantuan di PMM. Hindari juga mengikuti webinar pada waktu yang tidak wajar, misalnya pukul 10 malam ke atas, ataupun melakukan transaksi atau pembayaran terkait webinar yang dipublikasikan di PMM. Demikian beberapa hal yang harus kita pedomani dan harus kita hindari dari pelaksanaan webinar komunitas belajar. Semoga bermanfaat.